Dipaksa jadi TKW di Arab oleh mertuanya demi menghidupi keluarga. Dikhianati suami yang justru menikah lagi dengan uang kiriman hasil keringatnya, Rina bangkit dari keterpurukan dan membalas semuanya dengan kesuksesan luar biasa. Kisah nyata ini bukan sekadar drama rumah tangga, tapi tamparan keras bagi perempuan yang terus disudutkan. Inilah kisah perempuan tangguh yang berubah dari korban menjadi pemenang, cerita viral yang bikin netizen geram dan kagum sekaligus. Jangan lewatkan perjalanan Rina, dari dikhianati jadi mandiri, dari air mata jadi pengusaha sukses. Malam itu, suara tangisan anakku yang masih balita terdengar lirih dari dalam kamar. Aku duduk termenung di depan tungku dapur yang mulai mendingin. Api kecil yang tersisa sudah hampir padam, seperti harapanku yang semakin mengecil dari hari ke hari. Hujan turun rintik-rintik, membasahi atap rumah bambu yang mulai rapuh dimakan usia. Dalam temaram lampu minyak, aku memikirkan ucapan mertuaku siang tadi yang masih menggema di telinga. Rina, kamu itu harus sadar. Rumah ini butuh uang. Bapakmu sudah tua, suamimu pengangguran. Kalau kamu masih mikir perasaan, kita semua bakal terus hidup susah. Itulah kata-kata Bu Lastri, ibu dari suamiku, yang tak pernah sekalipun menanyakan bagaimana perasaanku, apalagi keinginanku. Dalam pandangannya, aku hanya menantu perempuan yang harus tunduk, patuh, dan berkorban tanpa banyak tanya. Sudah 2 tahun aku tinggal di rumah ini setelah menikah dengan Dimas, anak kedua dari 4 bersaudara. Kami menumpang tinggal bersama orang tuanya, karena tak punya cukup uang untuk hidup mandiri. Dimas, suamiku, dulunya bekerja di bengkel motor, tapi sejak bengkel itu bangkrut, dia lebih sering duduk-duduk di warung kopi daripada mencari kerja. Berkali-kali aku mencoba menyemangatinya untuk kembali berusaha, namun ia selalu berdalih bahwa tak ada lowongan yang cocok. Duit nggak bisa tumbuh sendiri, Rin, kata mertuaku siang tadi dengan tajam, kalau kamu kerja di Arab, setiap bulan bisa kirim 2-3 juta. Coba bayangkan, kita bisa perbaiki rumah ini, beli motor, atau buat modal usaha kecil. Aku hanya menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku memang sempat mendengar dari tetangga tentang program penyaluran TKW ke Arab Saudi. Mereka bilang gajinya lumayan besar, bahkan bisa 2 kali lipat dari bekerja di kota. Tapi aku juga tahu risikonya. Banyak kisah pilu tentang majikan kejam, kerja tanpa henti, dan bahkan pelecehan. Namun di rumah ini, seolah suara hatiku tak berarti. Yang lebih menyakitkan lagi, Dimas suamiku sendiri justru menyetujui ibunya. Kamu pikir aku tega, Rin? Katanya sore tadi ketika kami duduk berdua di bel bambu. Tapi coba kamu lihat sendiri. Kita hidup pas-pasan, anak kita belum punya sepatu baru. Kalau kamu kerja di luar negeri sebentar aja, nanti semuanya bisa berubah. Aku janji, aku jagain rumah dan anak kita baik-baik. Aku menatap matanya, mencari kejujuran, mencari sisa-sisa cinta yang dulu membuatku menerima pinangannya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketidakberdayaan dan, mungkin juga, rasa malas yang sudah terlalu nyaman. Jadi aku harus ninggalin anak kita demi uang? Tanyaku pelan. Dimas menunduk, tak sanggup menjawab. Aku memeluk anakku yang mulai batuk-batuk dari balik pintu kamar. Usianya baru 2 tahun. Matanya bening, polos, belum tahu apa-apa tentang pahitnya hidup. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya dan pergi ke negeri asing yang bahkan bahasanya pun tak kupahami? Tapi di sisi lain, aku juga lelah hidup begini terus. Tiap pagi harus berasak dengan ibu mertua yang terus mengeluh tentang beras habis, minyak goreng mahal, atau ayam tetangga yang lebih gemuk dari milik kami. Tiap bulan dihantui rasa takut karena utang koperasi yang menumpuk atas nama suamiku. Dan tiap malam, aku harus menelan tangis dalam diam saat anakku tidur tanpa lauk. Malam itu, aku duduk di depan tungku sampai larut. Angin dingin menyusup masuk dari celah-celah dinding bambu. Aku tak tidur. Kepalaku penuh pertanyaan. Jika aku pergi, siapa yang akan merawat anakku? Apakah Dimas benar-benar akan menjaga rumah? Atau justru mencari pelarian lain? Apakah pengorbananku akan berbuah manis? Atau malah jadi awal dari kehancuran? Keesokan harinya, aku diam-diam pergi ke balai desa untuk mencari tahu tentang agen penyalur TKW. Di sana, aku bertemu dengan beberapa perempuan lain dari kampung sebelah yang juga hendak mendaftar. Raut wajah mereka penuh harapan dan ketakutan, seperti cermin diriku sendiri. Seorang petugas menjelaskan bahwa pelatihan akan berlangsung 2 bulan di Jawa Timur,
sebelum akhirnya diberangkatkan ke Timur Tengah. Kalian akan dikontrak 2 tahun, kata petugas itu. Gaji minimal 2 juta per bulan. Kalau majikan kalian baik, bisa lebih. 2 tahun. Terdengar seperti seumur hidup jika harus berpisah dari anakku. Setibanya di rumah, aku mencoba berbicara sekali lagi dengan Dimas. Apa kamu yakin ini keputusan yang tepat? Tanyaku. Dia mengangguk tanpa ragu. Aku bakal urus semuanya. Ini demi masa depan kita, Rin. Aku ingin percaya padanya. Ingin percaya bahwa semua ini adalah pengorbanan sementara, dan bahwa suatu hari nanti, aku akan pulang membawa harapan baru untuk keluargaku. Tapi jauh di dalam hatiku, ada suara kecil yang terus berbisik. Apa yang akan terjadi kalau semua ini tak berjalan sesuai rencana? Beberapa minggu kemudian, dengan berat hati, aku menandatangani surat persetujuan. Aku mengemasi beberapa helai pakaian dan menggenggam foto kecil anakku. Aku mencium keningnya yang hangat sebelum dia bangun. Berharap suatu hari dia akan mengerti mengapa ibunya harus pergi jauh. Di terminal bus yang membawa kami ke tempat pelatihan, aku melihat wajah-wajah perempuan lain yang sama bingungnya denganku. Beberapa menangis diam-diam, beberapa menggenggam tangan suami atau ibunya erat-erat. Aku duduk di bangku belakang, memandangi kampungku yang semakin jauh, perlahan menghilang dari pandangan. Hatiku seperti retak menjadi 2, separuh tertinggal bersama anakku, dan separuh lagi dipaksa maju demi keluarga yang tak pernah benar-benar memedulikanku. Aku hanya bisa berharap, pengorbanan ini tidak sia-sia. Langit pagi itu mendung, seolah turut merasakan sesak yang menggumpal di dadaku. Hari keberangkatan tiba lebih cepat dari yang kupikirkan. Setelah menjalani 2 bulan pelatihan di penampungan, hari ini aku akan diterbangkan ke Arab Saudi, tanah asing yang selama ini hanya kutahu lewat berita dan cerita orang. Aku berdiri di depan pintu rumah mertua dengan koper kecil di tangan. Di dalamnya, hanya beberapa baju, mukena lusuh, dan 1 album foto anakku. Jantungku berdetak tak beraturan. Di sampingku, Dimas berdiri dengan wajah datar. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, tidak sedih, tidak bahagia, hanya seperti orang yang sedang menjalani kewajiban. Bu Lastri, mertuaku, malah tampak lebih sibuk memastikan aku tak lupa membawa salinan dokumen dan uang saku dari sponsor. Jangan macam-macam di sana ya, Rina, katanya. Ingat, kamu kerja buat bantu keluarga. Jangan cuma mikir diri sendiri. Aku mengangguk pelan. Di pelukanku, anakku yang masih 2 tahun meringkuk. Ia belum mengerti bahwa sebentar lagi ibunya akan pergi sangat jauh. Hanya matanya yang bening menatapku dengan polos, seolah bertanya, "Ibu, kenapa menangis?" Aku mencium keningnya lama sekali, mencoba mengabadikan wangi tubuhnya dalam ingatanku. "Nak, maafin ibu ya. Ibu cuma ingin kamu bisa hidup lebih baik," bisikku sambil menahan tangis yang hampir pecah. Kupeluk dia erat-erat, takut melepaskan, takut tak bisa melihatnya tumbuh besar. Di halte tempat bus penjemput menunggu, suasana begitu sunyi. Hanya suara roda koper dan isak tangis dari calon TKW lain yang menemani. Aku duduk di bangku kayu, menatap jalan yang perlahan mulai dipenuhi kabut pagi. Dimas duduk di sebelahku. Ia memainkan ponselnya sebentar, lalu akhirnya berkata, "Kamu tenang aja di sana. Aku janji, aku jagain anak kita baik-baik. Uang yang kamu kirim nanti bakal aku atur. Aku bakal bantu bangun usaha juga, biar kamu gak perlu kerja lama-lama." Aku memandangi wajahnya. Kalimat-kalimat itu terdengar manis, nyaris meyakinkan. Tapi entah kenapa, hatiku terasa berat. Mungkin karena selama 2 tahun pernikahan kami, Dimas belum pernah benar-benar membuktikan dirinya bisa bertanggung jawab. Tapi aku ingin percaya. Aku ingin memegang janji itu, meski hanya sebagai harapan terakhir. "Jangan lupa kirim kabar ya, Rin," katanya lagi. Aku mengangguk pelan. Dan ketika bus tiba, aku berdiri dengan lutut gemetar. Sekali lagi aku menoleh ke belakang, anakku digendong Bu Lastri di depan rumah. Ia melambai kecil, entah dia mengerti atau hanya meniru. Air mataku tumpah juga saat aku melangkah naik ke dalam bus. Dan saat bus itu perlahan meninggalkan desa, rasanya seperti sepotong jiwaku ikut tertinggal di sana. Penerbangan panjang dan prosedur imigrasi membuat tubuhku lelah luar biasa. Begitu tiba di Arab,
Aku bersama beberapa TKW lain langsung dijemput oleh perwakilan agen dan diantar ke rumah majikan masing-masing. Aku mendapat penempatan di Riyadh, bekerja untuk keluarga besar dengan 6 anggota keluarga dan 1 nenek yang sudah lanjut usia. Rumah mereka besar dan mewah, bertingkat 2, dengan langit-langit tinggi dan perabot mahal. Tapi di balik kemewahan itu, aku segera menyadari, tidak ada waktu untuk istirahat. Setiap hari, aku harus bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan sarapan, membersihkan seluruh rumah, mencuci pakaian, memandikan nenek, lalu memasak makan siang. Seringkali aku baru tidur setelah pukul 11 malam. Dan itu pun tidak selalu tenang. Kadang, aku harus bangun lagi kalau ada yang mengetuk pintu kamarku, menyuruh membuat teh atau menyalakan AC. Majikanku, seorang perempuan sekitar usia 50-an, dikenal galak. Ia jarang berbicara baik-baik. Kalau hasil pekerjaanku dianggap kurang sempurna, ia bisa berteriak atau bahkan melempar kain pel ke wajahku. Aku ingin menangis, ingin menyerah, tapi aku tahu, pulang bukan pilihan. Kontrak 2 tahun sudah kutandatangani, dan aku tak ingin pulang dengan tangan kosong. Setiap kali aku merasa hampir putus asa, aku membuka album foto anakku. Wajah kecilnya yang polos selalu memberiku kekuatan untuk bertahan 1 hari lagi, dan 1 hari lagi. Setiap bulan, setelah menerima gaji, aku langsung mengirim uang ke rekening Dimas. Tidak banyak, sekitar 2 juta rupiah setelah dipotong biaya makan dan kebutuhan pribadi. Dalam pesan singkat lewat aplikasi, aku selalu menulis, "Jangan lupa dibelikan susu dan popok untuk si kecil. Sisanya bisa kamu tabung untuk modal nanti." Dan Dimas selalu menjawab, "Iya, Rin. Tenang aja, aku urus semua." Pesan-pesan itu singkat, formal, dan hambar. Tak ada sapaan rindu, tak ada tanya kabar. Tapi aku mencoba tak memikirkannya. Mungkin dia sibuk, mungkin dia juga lelah. Setiap hari, aku menjalani rutinitas seperti robot. Tapi di balik tubuh yang lelah, hatiku selalu berharap, suatu hari nanti, setelah 2 tahun, aku akan pulang. Aku akan kembali memeluk anakku, membawakan mainan dan pakaian baru, dan kami akan hidup lebih baik. Mungkin Dimas akan menepati janjinya. Mungkin kami akan bisa mulai dari awal. Itu harapan yang kupeluk erat. Bahkan saat tangan ini mengelupas karena deterjen, bahkan saat punggungku pegal karena mengangkat nenek majikan yang tak bisa berdiri sendiri. Namun jauh di lubuk hati, aku merasakan bayangan gelap yang tak bisa kujelaskan. Seperti firasat buruk yang mencoba membisikkan sesuatu. Dan aku berusaha menepisnya. Aku tak ingin percaya bahwa pengorbanan ini akan sia-sia. Aku bertahan karena cinta, karena janji, dan karena masa depan anakku. Tapi hidup, seperti yang kemudian ku tahu, tak selalu menghargai pengorbanan. Hari-hari di Riyadh terasa seperti gulungan waktu yang panjang dan tak kenal belas kasih. Matahari di langit timur, tengah membakar setiap sisi kota dengan panas menyengat yang tak pernah aku alami di kampung. Tapi di dalam rumah majikanku, dinginnya AC tak sanggup meredam kerasnya perlakuan mereka. Aku tinggal di sebuah rumah besar bertingkat 3 milik keluarga Al-Hamadi, keluarga terpandang yang memiliki beberapa toko pakaian di kota. Aku adalah satu dari 2 pembantu di rumah itu. Yang satu lagi, Fatimah, berasal dari Filipina. Dia sudah bekerja di sana selama 4 tahun dan cukup fasih berbahasa Arab. Tapi meski begitu, dia pun sering diperlakukan kasar. Apalagi aku yang baru dan belum sepenuhnya paham bahasa mereka. Majikanku, Madam Amal, adalah wanita yang keras kepala, perfeksionis, dan cepat marah. Sejak hari pertama, ia sudah menunjukkan siapa yang berkuasa. "Kamu kerja di sini bukan untuk tidur atau santai," bentaknya saat melihat aku duduk sebentar setelah membersihkan seluruh dapur. Kadang, hanya karena setitik debu di bawah meja atau pakaian yang tidak disetrika sempurna, dia bisa melempar sendok atau handuk ke wajahku. Pernah suatu kali, aku menumpahkan air teh karena tanganku gemetar. Tanpa pikir panjang, dia menamparku di depan anak-anaknya yang hanya tertawa kecil, seolah menyaksikan drama harian yang menghibur mereka. Tapi aku tak bisa melawan. Aku tak bisa lari. Aku hanya bisa menangis diam-diam di kamar kecilku di loteng rumah. Ruangan itu sempit dan pengap. Hanya ada kasur tipis dan sebuah kipas angin tua. Tapi di sanalah aku menyimpan satu-satunya harta yang membuatku bertahan, foto anakku.
Setiap malam, setelah lelah bekerja dari subuh hingga hampir tengah malam, aku membuka dompet kecil dan menatap wajah mungilnya. Aku akan memejamkan mata dan membayangkan ia tumbuh sehat, tertawa, berlari di halaman rumah, mengenakan pakaian bersih dan sepatu yang layak. Itu adalah gambaran yang selalu kupegang erat. Setiap tanggal 5, gajiku dibayar tunai oleh tuan rumah. Setelah dihitung dan ditandatangani, aku segera pergi ke kantor transfer uang di dekat kompleks perumahan. Dengan tangan yang masih kasar oleh sabun cuci dan punggung yang pegal karena membungkuk seharian, aku mengirimkan uang itu ke rekening atas nama suamiku, Dimas. Biasanya, sekitar 2 juta sampai 2,5 juta rupiah per bulan. Aku hanya menyisakan sedikit untuk keperluan pribadi, sabun mandi, kartu telepon, dan makanan kecil. Semua sisanya aku kirimkan, berharap bisa digunakan dengan bijak oleh Dimas untuk keperluan rumah dan anak kami. Dalam pesan singkat lewat WhatsApp, aku selalu menulis, "Ini uang bulan ini, Mas. Tolong belikan susu dan vitamin untuk anak. Kalau bisa, tabung sedikit-sedikit buat masa depan kita ya." Jawaban Dimas selalu sama. "Iya, makasih ya Rin. Semangat kerja. Aku jagain semuanya di sini." Tidak pernah ada kata rindu. Tidak pernah ada pertanyaan apakah aku baik-baik saja. Tapi aku mencoba memahami. Mungkin dia memang bukan tipe laki-laki yang pandai berkata manis. Aku juga sesekali menghubungi Bu Lastri, mertuaku, untuk menanyakan kabar anakku. Suaranya sering terdengar dingin, formal. Kadang-kadang ia berkata, "Anakmu sakit batuk kemarin, tapi sekarang sudah mendingan. Kami butuh uang tambahan untuk beli obat. Kamu masih bisa kirim, kan?" Aku tahu betul uang yang kukirim setiap bulan sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup jika dikelola dengan benar. Tapi aku menahan diri untuk tidak membantah. Aku takut dianggap tidak berbakti. Aku takut anakku jadi korban kalau aku bersuara. Suatu malam, setelah seharian membersihkan 3 kamar mandi dan mengelap jendela lantai 3, tubuhku mulai demam. Kepala berdenyut hebat, tangan gemetar. Aku meminta izin untuk beristirahat lebih awal, tapi Madam Amal hanya melirik dan berkata, "Kalau sakit, tetap kerja. Kamu dibayar untuk itu." Aku tidak bisa membantah. Dengan tubuh menggigil, aku tetap menyelesaikan setrikaan dan menyiapkan teh untuk tamu yang datang malam itu. Setelah semuanya selesai, aku akhirnya bisa merebahkan diri. Tapi air mata tak bisa kutahan. Aku menangis dalam diam, tanpa suara, takut Fatimah mendengarnya dari kamar sebelah. Aku tak ingin dianggap lemah. Di saat-saat seperti itu, pikiranku melayang pada masa kecilku. Betapa aku dulu bermimpi menjadi guru atau perawat. Tapi hidup berkata lain. Pernikahan muda, tekanan ekonomi, dan harapan keluarga membawaku ke negeri asing ini. Dan sekarang, satu-satunya mimpi yang tersisa adalah bisa pulang dengan selamat dan membawa tabungan secukupnya. Fatimah sering menjadi satu-satunya teman yang memberiku semangat. Meski berbeda bahasa, kami saling memahami rasa lelah dan sakit. Ia pernah berkata sambil mengelap air mata, "Kalau kita tidak punya siapa-siapa di negara sendiri, terpaksa kita jadi orang tak berharga di negara orang." Aku mengangguk pelan. Kalimat itu seperti menampar batinku. Tapi aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Karena di Indonesia, ada anak kecil yang menungguku pulang. Aku terus bertahan. Hari demi hari. Bulan demi bulan. Dalam siklus kerja yang melelahkan, hinaan yang menyayat, dan kesepian yang mencekik. Tapi di setiap pengiriman uang, aku selalu menyisipkan harapan. Semoga ini membawa kebaikan untuk keluarga. Semoga nanti, semuanya jadi lebih baik. Namun aku tidak tahu bahwa di tanah air, orang-orang yang kupercaya justru sedang menyusun pengkhianatan yang tak pernah kuperhitungkan. Hari itu, udara di Riyadh terasa lebih panas dari biasanya. Matahari seakan menggantung rendah di langit, membakar aspal dan tembok-tembok rumah berwarna krem. Aku baru saja selesai membersihkan dapur dan hendak kembali ke kamar ketika suara notifikasi dari ponsel tuaku berbunyi. Ponsel itu sudah kusimpan rapat-rapat di bawah kasur tipis, agar tidak terlihat oleh majikan. Sebab di rumah ini, memegang ponsel dianggap mencuri waktu kerja. Kulihat layar yang menyala, pesan masuk dari Sari, teman lamaku di kampung. Kami bertetangga sejak kecil dan meski sudah lama tak bertemu,
Sesekali kami bertukar kabar lewat WhatsApp. Awalnya aku tersenyum kecil. Sudah lama tidak mendapat pesan dari seseorang yang benar-benar peduli. Tapi senyum itu hanya bertahan beberapa detik. Begitu mataku menyapu isi pesan, tubuhku langsung lemas. Rin, maaf kalau aku yang kasih tahu ini. Tapi aku nggak tahan lihat kamu terus kirim uang ke orang yang nggak pantas. Jantungku berdebar tak karuan. Tangan gemetar. Aku lanjut membaca. Dimas, suamimu, dia nikah lagi. Sudah 2 bulan yang lalu. Ceweknya orang kampung sebelah. Mereka resepsi di rumah, tapi sederhana. Tapi orang sini bilang, semua biaya dari uang kiriman kamu. Bahkan uang seserahan juga katanya dari tabunganmu di rekening itu. Aku nyaris tak bisa bernapas. Ruangan sempit itu tiba-tiba terasa mengecil, menekanku dari segala arah. Keringat dingin mengucur dari pelipis. Aku baca lagi pesan itu, berharap mataku salah baca. Tapi tidak. Kalimat-kalimat itu nyata. Suamiku, Dimas, lelaki yang kusebut imamku, yang berjanji akan menjaga anak kami dan membangun masa depan bersama, telah menikah lagi. Dan lebih menyakitkan, dia melakukannya dengan menggunakan uangku. Uang yang kuperoleh dari kerja kasar. Dari tangan yang kasar karena deterjen. Dari kaki yang nyaris bengkak karena berdiri 18 jam sehari. Uang yang kukirim dengan harapan bisa membangun rumah kecil dan menyekolahkan anakku. Uang yang kusematkan doa di setiap transfernya. Aku menahan isak. Tapi air mata tak bisa dikendalikan. Tumpah tanpa bisa dicegah. Jatuh membasahi jilbab yang sudah lusuh karena kerja. Aku duduk di lantai, menekuk lutut, memeluk diriku sendiri. Seperti ada pisau yang mengiris lambat-lambat di dada. Beberapa menit kemudian, Sari kembali mengirim pesan. Aku tahu kamu bakal sakit hati. Tapi aku nggak tega. Rin, kamu kerja banting tulang, tapi di sini mereka hidup enak-enakan. Aku dengar mereka sudah ngontrak rumah sendiri, katanya mau buka usaha kecil. Kamu pikir itu uang siapa? Dan anakmu, sekarang malah sering dititipin ke tetangga. Mertuamu sibuk urus warung kecil, Dimas jarang di rumah. Tangisku meledak. Di negeri asing ini, aku merasa benar-benar sendirian. Tak ada pundak untuk bersandar, tak ada pelukan yang menenangkan. Bahkan Fatimah, teman sekamarku, sedang tidak ada, dikirim mengantar anak majikan ke rumah saudaranya. Tak ada yang bisa mendengar jerit batinku kecuali tembok. Aku membuka kembali semua pesan-pesan dari Dimas selama ini. Begitu datar, begitu singkat. Sudah kuterima. Terima kasih. Anak baik-baik aja. Tak ada rasa. Tak ada cinta. Mungkin memang hatinya sudah tidak di rumah sejak lama. Tapi aku terlalu sibuk bekerja, terlalu percaya, terlalu berharap. Aku menatap satu-satunya foto keluarga kami yang kupasang di dinding kamar. Foto yang dicetak dari studio foto kampung 3 minggu sebelum aku berangkat. Aku, Dimas, dan anak kami. Kami tampak bahagia di sana. Atau mungkin, hanya aku yang terlihat bahagia. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku berputar-putar. Sakit, marah, kecewa, bingung. Tapi yang paling kuat adalah rasa hancur. Selama ini aku pikir pengorbananku berarti. Kupikir cintaku cukup untuk menjaga rumah tangga kami. Ternyata tidak. Keesokan paginya, aku menatap wajahku di cermin kecil yang retak di kamar mandi. Ada garis-garis kelelahan di bawah mataku, dan mata sembab yang tak bisa disembunyikan. Tapi hari itu, aku tidak punya waktu untuk menangis lama-lama. Majikan tetap menyuruhku menyapu halaman belakang dan mencuci semua karpet. Tapi satu hal yang berubah. Di hatiku, sebuah keputusan mulai tumbuh. Sore harinya, saat jam istirahat tiba, aku pergi ke warung transfer uang dan menarik semua sisa tabungan yang masih tersimpan di rekening atas namaku. Untungnya, beberapa bulan terakhir aku mulai menyimpan sebagian kecil gaji di rekening pribadi yang tidak diketahui Dimas. Nominalnya memang tidak besar, tapi cukup untuk menjadi modal jika suatu hari nanti aku pulang dan memulai hidup baru. Aku juga menghubungi bank tempatku biasa mengirim uang. Dengan bahasa Inggris terbata-bata dan bantuan staf kantor, aku menghentikan semua transfer otomatis ke rekening Dimas. Aku tidak akan mengirim sepeser pun lagi. Dari nomor yang digunakan Sari, aku meminta dikirimi foto pernikahan Dimas.
Bukan karena ingin menyakiti diri sendiri, tapi karena aku ingin memastikan kebenaran. Dan benar saja, di layar ponselku, tampak Dimas mengenakan jas pinjaman, tersenyum lebar di samping perempuan muda berjilbab merah marun. Di belakang mereka, tergantung spanduk ucapan selamat dari beberapa kerabat. Tak ada satupun tanda duka karena kehilangan istri yang sedang berjuang di negeri orang. Malam itu, di bawah langit riad yang dipenuhi bintang-bintang jauh, aku berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan lagi doa penuh harapan untuk rumah tanggaku, tapi doa agar aku diberi kekuatan untuk melepaskan, untuk mengikhlaskan, dan untuk menata ulang hidupku. Aku bukan perempuan lemah. Aku bukan tumbal ekonomi. Aku bukan mesin uang yang bisa dimanfaatkan lalu dibuang. Mungkin inilah saatnya aku membangun hidup untuk diriku sendiri. Bukan lagi demi mereka yang mengkhianati, tapi demi anakku, satu-satunya alasan aku bertahan selama ini. Karena darah dan keringatku, terlalu berharga untuk mereka yang tak tahu berterima kasih. Sejak menerima kabar pengkhianatan Dimas, hidupku berubah. Bukan karena dunia di sekelilingku berubah, majikanku masih sama kasar, rumah ini tetap tak mengenal belas kasih. Dan hari-hariku masih dimulai sebelum matahari terbit dan berakhir setelah bintang-bintang muncul. Tapi yang berubah adalah aku sendiri. Ada sesuatu dalam diriku yang patah, dan kepingan itu tak bisa lagi kuperbaiki. Hari-hari setelah itu kulalui seperti bayangan. Aku bekerja karena harus, bergerak karena dipaksa, tapi jiwaku seakan tak ada di tempat. Aku lebih diam, lebih kaku, lebih jauh dari siapapun, termasuk Fatimah yang sering mengajakku bicara. "Apa kamu baik-baik saja, Rina?" tanyanya suatu malam, melihat mataku yang bengkak. Aku hanya mengangguk. Bibirku terlalu berat untuk bicara. Bahkan sekadar menjawab, "Tidak," rasanya terlalu melelahkan. Aku takut jika aku mulai bicara, air mataku tak akan berhenti. Di sela-sela waktu kerja, pikiranku terus melayang ke kampung. Ke rumah kecil tempat anakku tinggal. Ke suamiku, atau mantan suami, aku belum tahu harus menyebutnya apa, yang kini hidup dengan perempuan lain. Mereka bahagia di atas luka dan keringatku. Apakah aku benar-benar sudah sehina itu di mata mereka? Selama ini aku percaya, jika aku bekerja keras, jika aku bersabar, jika aku berkorban, maka semuanya akan berbuah baik. Aku pikir cinta itu cukup untuk membuat seseorang setia. Aku pikir keluarga akan menjaga dan menghargai pengorbanan. Ternyata aku salah. Aku hanya dianggap sebagai sapi perah. Mesin ATM berjalan. Perempuan bodoh yang dikirim jauh-jauh ke negeri orang demi memperbaiki ekonomi keluarga, lalu dilupakan dan ditikam dari belakang. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika aku menemukan diriku duduk di lantai kamar mandi, menggenggam pisau kecil yang biasa kupakai memotong buah. Bukan karena aku benar-benar ingin menyakiti diri, tapi karena kepalaku terlalu penuh, terlalu sesak, terlalu gelap. Aku tak ingat berapa lama aku duduk di sana, menggigil, mencoba mengatur napas. Lalu aku teringat anakku. Bagaimana jika aku tak ada? Siapa yang akan menjaganya? Bagaimana jika dia tumbuh tanpa ibunya? Tanpa kasih sayang, tanpa pelukan, tanpa siapapun yang benar-benar mencintainya? Pikiran itu seperti tamparan keras yang menyadarkanku. Aku tidak boleh hancur. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh membiarkan mereka yang mengkhianatiku menang. Jika ada satu hal yang harus kupertahankan, maka itu adalah cinta dan tanggung jawabku sebagai ibu. Malam itu juga, dengan tangan gemetar dan mata sembab, aku membuka ponsel dan menghapus seluruh pesan dari Dimas. Semua rekaman obrolan, foto-foto, dan jejak digital tentang dirinya, kuhapus bersih. Bukan karena aku ingin melupakan, tapi karena aku ingin melepaskan. Lalu aku membuka aplikasi perbankan dan menghapus rekeningnya dari daftar tujuan transfer. Aku juga mengirim pesan singkat terakhir. "Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Aku tak akan kirim uang lagi. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu." Pesan itu centang dua, tapi tidak dibalas. Dan aku tidak peduli. Setelah itu, aku merasa tubuhku jauh lebih ringan. Seperti ada beban besar yang selama ini ku gendong akhirnya lepas dari punggungku. Ada luka, iya. Tapi aku tahu, luka ini akan sembuh, perlahan, meski tidak sekarang. Beberapa hari kemudian, aku mulai melakukan rutinitas dengan cara berbeda.
Aku tidak lagi bekerja karena takut, tapi karena aku ingin menyelesaikan kontrakku. Aku ingin menyelesaikan apa yang sudah aku mulai, dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat. Majikan masih marah-marah? Tidak masalah. Badanku pegal dan capai? Sudah biasa. Aku tahu, di balik semua kesakitan ini, aku sedang membangun sesuatu yang jauh lebih penting. Harga diriku sendiri. Fatimah, yang awalnya khawatir, mulai memperhatikanku lagi. Suatu malam ia berkata, "Kamu beda sekarang, Rina. Matamu lebih tajam." Aku hanya tersenyum. Mungkin karena sekarang aku melihat dunia dengan lebih jujur. Tidak lagi dengan kacamata naif tentang cinta dan pengorbanan. Tapi dengan pandangan realistis, bahwa tidak semua orang layak menerima kebaikan kita. Aku juga mulai menyisihkan lebih banyak dari gajiku untuk rekening pribadiku. Tidak ada satu orang pun di kampung yang tahu rekening itu. Aku mulai belajar mengatur uang, mencatat pengeluaran kecil, menulis mimpi-mimpiku sendiri, membuka warung kecil, menyewa kontrakan, menyekolahkan anakku hingga SMA, dan suatu hari, mungkin, kalau cukup, membawa anakku tinggal bersamaku di kota. Karena sekarang aku bekerja bukan lagi untuk mereka, tapi untuk aku sendiri dan anakku. Setiap malam, sebelum tidur, aku menulis catatan pendek di buku kecil yang kubeli di warung transfer uang. Catatan itu berisi hal-hal yang ingin kulakukan nanti setelah pulang. Di halaman pertama, kutulis, "Aku bukan korban. Aku bukan barang. Aku adalah perempuan yang pernah dijatuhkan, tapi memilih untuk berdiri lagi." Hari-hari tak berubah banyak. Kerja masih melelahkan, majikan masih menuntut, dunia masih tidak adil. Tapi ada satu hal yang benar-benar berubah. Aku tak lagi mengemis cinta dari mereka yang tidak layak. Dan dari serpihan hatiku yang hancur, perlahan aku mulai membangun fondasi baru. Untuk diriku. Untuk masa depanku. Untuk anakku. Beberapa hari setelah aku mengirim pesan terakhir kepada Dimas, aku berjalan menuju kantor pengiriman uang dengan langkah yang lebih pasti. Kali ini, bukan untuk mentransfer uang. Kali ini aku datang untuk menarik seluruh isi tabungan yang selama ini kusimpan di rekening atas nama suamiku. Karyawan kantor itu mengenal wajahku. Mereka terbiasa melihatku datang sebulan sekali, menunggu giliran di antrean, lalu menulis angka dengan hati-hati di formulir pengiriman. Tapi hari itu, mereka tampak terkejut ketika aku mengatakan bahwa aku ingin menarik semua dana dan menutup rekening kiriman tetapku. "Tidak dikirim ke Indonesia, Madam Rina?" tanya petugas itu sopan, dengan logat Arab yang kental. Aku menggeleng, mataku menatap lurus ke formulir yang kini berisi angka, nominal yang tak terlalu besar, tapi cukup untuk menghidupi diri dan memulai ulang. Uang itu adalah sisa dari setiap cucuran keringatku, dari tangan-tangan yang kasar karena deterjen, dari punggung yang memikul lelah selama hampir 2 tahun. "Saya simpan sendiri sekarang," jawabku pelan tapi tegas. "Tidak ada lagi kiriman ke sana." Ketika uang itu sudah di tanganku, dalam bentuk saldo di rekening pribadi atas namaku sendiri, aku duduk sejenak di pojokan kantor itu. Ada perasaan aneh yang mengalir di dada. Lega, tapi juga getir. Seperti memutuskan tali pengikat yang telah lama mencekik, sekaligus menyadari bahwa setelah ini, aku benar-benar sendirian. Namun kali ini, kesendirian bukan musuh. Ia adalah ruang untuk berpikir. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk memulai ulang. Setibanya di kamar kecilku di loteng rumah majikan, aku duduk sambil menatap buku catatan kecil yang sudah beberapa minggu ini mulai kutulisi. Halaman-halaman yang tadinya kosong, kini mulai terisi dengan rencana-rencana. Bukan lagi tentang suami. Bukan lagi tentang mertua. Bukan tentang orang-orang yang tak tahu menghargai. Tapi tentang aku. Di halaman pertama, kutulis, "Rina, rencana hidup setelah pulang." Aku mulai dengan sederhana. Sewa kontrakan kecil di dekat pasar. Tidak perlu rumah besar, yang penting aman dan milik sendiri. Buka warung kelontong. Modal awal dari tabungan. Jual sembako, jajanan, perlengkapan dapur. Sekolahkan anak. Carikan sekolah yang bagus. Ajarkan dia bahwa ibunya pernah berjuang mati-matian agar dia tidak bernasib sama. Belajar lagi. Kalau ada waktu, ikut kursus keterampilan. Menjahit, memasak, atau mungkin membuka toko online.
Tidak bergantung pada siapapun lagi. Cukup sekali aku menjadi korban. Cukup sekali aku memohon cinta dari orang yang tidak tahu cara mencintai. Hari-hari setelah itu, meski kerja masih berat dan tubuh masih pegal setiap malam, pikiranku terasa lebih ringan. Aku tahu untuk apa aku bertahan. Bukan lagi demi orang yang memanfaatkanku, tapi demi cita-cita kecil yang mulai tumbuh seperti benih yang baru ditanam. Aku juga memutus semua kontak dengan keluarga Dimas. Nomor WhatsApp mereka semua kublokir. Nomor mertua, adik ipar, dan bahkan nomor sepupunya yang dulu sering meminta kiriman pulsa. Semua kututup. Tak ada lagi hubungan, tak ada lagi komunikasi. Biarlah mereka menanggung hidupnya sendiri. Aku sudah terlalu lama menjadi penopang untuk keluarga yang tidak tahu berterima kasih. Sudah terlalu sering menahan rasa sakit hanya agar dianggap menantu baik. Tapi pada akhirnya, mereka sendiri yang memutuskan tali itu dengan pisau pengkhianatan. Kini, aku memilih untuk hidup tanpa mereka. Fatimah, sahabat sekamarku, mulai memperhatikan perubahan dalam diriku. Kamu terlihat lain sekarang, Rina, katanya suatu malam sambil menyisir rambutnya. Dulu kamu selalu sedih, sekarang seperti punya api dalam mata. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena sekarang aku tahu arah. Kami tertawa kecil, lalu diam bersama dalam keheningan. Tapi di balik keheningan itu, ada kekuatan baru yang mulai tumbuh. Keyakinan, keberanian, dan harga diri. Waktu berjalan, dan aku mulai menyisihkan lebih banyak dari gajiku. Setiap bulan, aku menabung lebih banyak, mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Aku menolak ajakan rekan-rekan untuk membeli barang-barang mewah. Tidak perlu ponsel baru, tidak perlu baju modis. Yang kubutuhkan bukan pujian, tapi masa depan. Aku juga mulai mencatat harga-harga kebutuhan pokok di Indonesia, lewat informasi yang dikirimkan Sari. Aku meminta dia mengecek harga sewa kontrakan di pasar kecil, harga kulakan beras, minyak, gula. Semua kucatat rapi. Setiap malam, aku membuka kembali halaman rencana. Menambahkan hal-hal baru. Menghapus yang tak perlu. Semakin hari, buku itu terasa seperti peta hidupku. Sesuatu yang menjadi pelita di tengah gelapnya pekerjaan dan sunyinya hati di negeri orang. Satu waktu, Sari mengirim pesan. Rin, keluargamu mulai gelisah. Katanya kamu berhenti kirim uang. Mertuamu sudah mulai jual perabot buat bertahan hidup. Aku membaca pesan itu tanpa rasa apa-apa. Dulu mungkin aku akan panik, merasa bersalah. Tapi sekarang tidak. Aku hanya menjawab. Sudah saatnya mereka belajar berdiri sendiri. Aku tidak membalas lebih dari itu. Karena aku tahu, mereka tak pernah benar-benar peduli saat aku berjuang sendirian di sini. Mereka hanya peduli saat kantong mereka kosong. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, aku memandang foto anakku dengan senyum. Nak, bisikku pada wajah mungil yang terpajang di sudut kasur, ibu gak akan biarkan kamu tumbuh jadi korban seperti ibu. Kita akan mulai hidup baru, kamu dan aku. Tanpa mereka yang menyakiti. Tanpa mereka yang memperlakukan kita seperti alat. Mataku basah. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Aku merasa bebas. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti diriku sendiri. Luka masih ada, tapi aku tak lagi menjilat darahnya. Aku menatap ke depan. Hari-hari berlalu, dan luka dalam hati Rina perlahan mulai mengering. Bukan karena waktu menyembuhkan segalanya, tapi karena ia sendiri yang memilih untuk tidak terus-menerus meratapinya. Ia menolak jadi korban, menolak untuk terus tenggelam dalam bayang-bayang masa lalu. Ia ingin hidup, benar-benar hidup, bukan sekadar bertahan. Di sela-sela waktu istirahat, Rina mulai memperhatikan kegiatan para TKW lain yang tinggal di sekitar kompleks majikannya. Ada yang menjual camilan khas Indonesia, ada yang menjahitkan baju, bahkan ada yang membuka jasa kirim barang ke Indonesia. Rina awalnya hanya melihat-lihat, tapi dalam hati ia mulai berpikir, aku pun bisa. Pada suatu sore, saat belanja mingguan di pasar dekat pemukiman, Rina memberanikan diri menghampiri Mbak Lilis, TKW senior yang terkenal pandai berdagang makanan ringan. Meja lipat kecil Mbak Lilis selalu dipenuhi rempeyek, keripik, dan aneka jajanan yang membuat para pekerja rumah tangga Indonesia di sekitar situ menyerbu dagangannya. Mbak Lilis,
Boleh nanya? Ujar Rina dengan suara ragu. Rina. Ya Allah, ayo duduk sini. Mau beli keripik? Atau cuma pengin curhat? Tanya Mbak Lilis sambil terkekeh. Wajahnya hangat. Aku mau belajar. Mbak. Dagang. Aku mau mulai usaha kecil juga, kata Rina pelan tapi yakin. Tatapan Mbak Lilis berubah. Ia menatap Rina serius sejenak, lalu tersenyum. Alhamdulillah, akhirnya sadar juga. Daripada uang disetor ke orang yang gak tahu terima kasih, mending diputar sendiri, ya tuh. Sejak hari itu, Rina belajar banyak dari Mbak Lilis. Ia belajar cara memilih barang yang disukai pasar, menghitung modal dan untung, mencari supplier murah, hingga cara bernegosiasi dengan pelanggan dari berbagai negara. Tak jarang, ia membantu Mbak Lilis mengepak jajanan saat hari Jumat, hari di mana para pekerja diizinkan keluar dan pasar selalu ramai. Beberapa minggu kemudian, dengan modal sisa tabungan yang tak banyak, Rina membeli beberapa dus kecil keripik, abon, dan mie instan dari toko grosir Arab yang biasa melayani para TKI. Ia menyusunnya di dalam koper kecil, lalu mulai berjualan diam-diam pada sesama pekerja rumah tangga yang ditemuinya saat jalan pagi atau bertemu di masjid. Awalnya, ia hanya laku 2 atau 3 bungkus. Tapi lambat laun, mulut ke mulut menyebar. Keripik bawang buatannya sendiri, yang ia olah dari bahan sederhana di dapur majikan saat hari libur, ternyata disukai banyak orang. Rasanya kayak pulang kampung. Rin, puji salah satu pelanggan. Gurihnya pas, gak kemanisan kayak keripik Arab. Pujian itu menyalakan bara kecil di dada Rina. Bara yang lama padam, kini kembali menyala. Kepercayaan dirinya perlahan tumbuh kembali. Ia yang dulu takut bicara, kini mulai berani menawarkan dagangan. Ia yang dulu merasa kecil di mata orang lain, kini berdiri lebih tegak. Bukan karena ia sudah kaya, tapi karena ia tahu, setiap rupiah yang ia hasilkan sekarang adalah miliknya, dan miliknya sendiri. Tidak ada lagi uang yang dikirim ke kampung dan digunakan untuk menyenangkan perempuan lain. Tidak ada lagi jerih payah yang lenyap begitu saja tanpa jejak. Kini, ia mulai menuai buah dari kerja kerasnya sendiri. Di waktu senggang, Rina masih menulis di buku catatannya. Tapi kini isinya bukan lagi sekadar rencana. Ada catatan penjualan, daftar pesanan, ide usaha baru, hingga mimpi-mimpi kecil yang makin berani ia tuliskan. Suatu hari, aku ingin punya kios sendiri di pasar, tulisnya. Aku ingin jadi pengusaha kecil yang bisa kasih kerjaan buat ibu-ibu lain di kampung. Aku ingin sekolahin anakku sampai kuliah. Dan yang paling penting, aku ingin hidup tanpa rasa takut lagi. Dari tanah air, kabar demi kabar terus datang melalui pesan WhatsApp dari Sari, sahabat lamanya. Rin, rumah mertuamu dijual murah. Katanya butuh uang buat bayar utang. Dimas kerja serabutan sekarang, katanya udah cerai sama istri barunya. Ibunya Dimas sakit, tapi gak ada yang biayai. Dulu sombong, sekarang minta-minta. Rina membaca semua itu tanpa senyum, tanpa dendam. Ia hanya mengangguk dalam hati. Semua sudah sesuai jalannya. Ia tak perlu turun tangan membalas. Hidup sudah mengatur caranya sendiri untuk mengajar manusia yang tamak. Meski begitu, bukan berarti hidup Rina sepenuhnya mulus. Majikannya tetap keras, kadang memperpanjang kerja di luar jam. Kadang dagangan tidak laku, atau kiriman barang dari supplier telat datang. Tapi semua itu terasa lebih ringan dibanding rasa sakit yang dulu ia telan diam-diam. Karena kini, ia punya arah. Suatu malam, Rina menatap langit-langit kamar sempitnya dan menulis satu catatan penting. Dulu aku kira hidupku hancur karena pengkhianatan. Tapi sekarang aku sadar, pengkhianatan itu adalah awal dari hidupku yang baru. Aku tidak akan biarkan siapapun, termasuk masa laluku, menentukan masa depanku. Hari esok tak pasti, tapi Rina tahu satu hal. Ia bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Ia kini perempuan yang pernah jatuh dan bangkit. Perempuan yang tahu pahitnya dikhianati, tapi tidak tenggelam dalam dendam. Perempuan yang sedang membangun kehidupannya sendiri. Dari nol, dari tanah yang asing, tapi dengan semangat yang tak pernah padam. Pagi itu, Rina baru saja selesai mengepak beberapa bungkus keripik untuk dikirim ke pelanggan di kompleks sebelah. Tangannya masih berbau minyak dan bawang putih ketika notifikasi WhatsApp dari Sari kembali berbunyi. Pesan pendek itu hanya satu baris.
namun berhasil membuat jantung Rina berdegup sedikit lebih cepat. "Rin, kamu gak bakal percaya kabar dari kampung. Dimas dan keluarganya, sekarang hidupnya berantakan." Rina membaca pesan itu berulang-ulang. Ada perasaan aneh menyelusup ke dalam dada. Bukan senang, bukan puas. Lebih seperti sebuah pembenaran. Seolah semesta akhirnya menjawab diamnya doa-doa yang dulu hanya ia bisikan dalam tangis dan peluh. Ia membalas singkat, "Ceritain, Sar." Beberapa menit kemudian, Sari mengirimkan pesan suara. Suaranya terdengar penuh semangat dan sedikit menahan tawa. "Jadi gini, Rin, sejak kamu berhenti kirim uang, hidup mereka mulai oleng. Dimas sempat buka usaha bengkel kecil, tapi gagal total. Katanya alatnya digadaikan buat nutup utang. Istrinya itu, yang dulu rebut Dimas darimu, kabur entah kemana. Kabarnya dia ketahuan selingkuh juga. Sekarang Dimas tidur di emperan warung tua, ibunya sakit-sakitan, gak ada biaya. Tetangganya bilang mereka suka minta-minta makanan ke rumah orang. Satu kampung ngomongin, Rin, karma jalan cepat, ya." Rina meletakkan ponselnya pelan, menatap dinding kamar yang mulai akrab baginya. Di luar, matahari sudah mulai tinggi. Tapi di dalam, pikirannya melayang jauh. Kembali ke saat-saat ia pertama kali menjejakkan kaki di tanah Arab dengan hati koyak dan jiwa penuh luka. Ia pernah menangis sendiri, memeluk foto anaknya yang mulai pudar karena sering terkena keringat. Ia pernah mengirim uang sambil menahan lapar, berharap keluarganya di rumah bisa makan lebih baik. Ia pernah memohon pada Dimas agar tetap setia, bahkan setelah mencium bau kebohongan dalam tiap ucapannya. Dan kini, semuanya berbalik arah. Hari-hari berikutnya, Sari terus mengirim kabar dari kampung. Foto-foto pun mulai berdatangan, samar, diambil diam-diam, tapi cukup jelas menunjukkan kenyataan yang tak terbantahkan. Satu foto memperlihatkan Dimas duduk di pinggir jalan, mengenakan kaos usang dan celana yang bolong di lutut. Wajahnya kusam, tak terawat. Di sampingnya, ada ibunya, mantan mertua Rina, terbaring di atas tikar lusuh, tampak kurus dan sakit. Mereka katanya tinggal di bekas gudang kosong belakang pasar, tulis Sari. Tiap sore suka keliling minta sisa makanan. Ada yang kasihan, tapi banyak juga yang nyinyir karena dulu keluarga mereka sombong banget. Rina membaca semuanya dalam diam. Dulu, wanita itu, ibu dari Dimas, yang pertama kali menyuruhnya jadi TKW. Yang mengatakan bahwa perempuan itu harus berkorban demi keluarga. Yang menyalahkannya saat Dimas ketahuan bermain hati. Yang mengatakan, kalau kamu gak kerja di luar negeri, keluarga ini gak bisa hidup. Dan kini, ketika ia sudah berhenti mengorbankan segalanya, justru keluarga itu runtuh seperti bangunan rapuh yang dibangun di atas pondasi kebohongan. Malam harinya, Rina duduk sendirian di balkon kecil loteng tempat tinggalnya. Langit Arab cerah, dan udara musim panas masih menempel di kulit. Tapi hati Rina dingin, lebih tenang dari biasanya. Ia membawa buku catatannya, lalu membuka halaman kosong baru. Di bagian atasnya ia tulis, tentang karma. Lalu, ia menulis, "Dulu aku berharap mereka meminta maaf. Tapi sekarang aku sadar, permintaan maaf bukan hal yang aku butuhkan. Yang aku butuhkan hanyalah keadilan. Dan semesta telah memberikannya." Ia tak merasa bangga melihat mereka jatuh. Tapi juga tak menyesali pilihannya untuk menarik diri dari kehidupan mereka. Ia tahu, jika saja ia masih mengirim uang, mungkin Dimas takkan pernah belajar. Mungkin perempuan itu masih akan duduk nyaman di rumah hasil kerja Rina, sambil mencibir lewat telepon. "Aku tidak ingin balas dendam," tulis Rina lagi. "Aku hanya ingin bebas." Dan bebas artinya tidak membiarkan luka itu terus mengikatku. Beberapa hari kemudian, kabar terbaru datang. Mertua Rina, ibu dari Dimas, dirawat di puskesmas kampung karena infeksi paru-paru. Tak ada biaya, tak ada asuransi. Dimas hanya bisa menangis saat diwawancara oleh staf desa yang sedang melakukan survei bantuan. Video itu sempat viral di grup Facebook kampung mereka. Komentar-komentar pun bermunculan. "Kasian sih, tapi dulu sombong banget keluarganya. Istrinya Dimas kan dulu rebut suami orang, sekarang kabur. Karma, karma." Ingat Rina?
Yang disuruh jadi TKW? Tuh lihat sekarang. Rina menerima tangkapan layar komentar itu dari Sari. Ia membacanya sekali, lalu tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang perempuan yang akhirnya tahu bahwa ia tidak salah. Ia hanya terlalu baik pada orang yang salah. Suatu malam, Dimas mengirim pesan. Nomor baru, nama asing. Tapi Rina tahu betul siapa yang menulis. Rin, maaf. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Sekarang hidupku hancur. Ibu sakit. Aku gak tahu harus ke siapa. Kalau kamu masih punya sedikit kasihan, tolong bantu kami. Bantu ibu. Aku mohon. Rina membaca pesan itu tanpa emosi. Ia menatap layar ponselnya lama, lalu menuliskan balasan. Aku sudah tidak punya ikatan apa-apa lagi dengan kalian. Hidupmu sekarang adalah hasil dari pilihanmu sendiri. Selamat menjalani apa yang dulu kamu kira kebahagiaan. Aku tidak akan pernah kembali. Lalu ia memblokir nomor itu. Bab itu, baginya, telah selesai. Sekarang waktunya membuka halaman baru. Bukan tentang dendam, tapi tentang pertumbuhan. Bukan tentang balas sakit hati, tapi tentang bangkit dan membuktikan bahwa luka bukan akhir segalanya. Rina kini tahu, hidup yang tenang dan mandiri adalah balas dendam paling elegan. Dan ia sedang menjalaninya, langkah demi langkah, dagangan demi dagangan, impian demi impian. Pagi itu, burung-burung berkicau riuh di antara ranting pohon jati yang memayungi jalan masuk ke desa kecil di lereng perbukitan. Udara segar khas pedesaan menyambut langkah Rina, yang turun dari mobil sewaan dengan satu koper besar dan satu ransel di punggung. Di balik wajahnya yang tertutup masker dan kacamata hitam, matanya menyapu pemandangan yang dulu sangat akrab, jalan tanah yang berdebu, warung kecil di tikungan, dan langit yang cerah seperti menyambutnya pulang. Setelah 4 tahun di Arab, masa kontrak kerjanya akhirnya selesai. Dan kini, Rina pulang bukan sebagai perempuan yang dulu menangis diam-diam di kamar sempit karena dikhianati, bukan sebagai istri yang dikirim untuk membiayai kehidupan orang lain. Ia pulang sebagai perempuan mandiri, kuat, dan bermartabat, dengan tabungan yang cukup, rencana yang jelas, dan harga diri yang utuh. Saat ia menapakkan kaki di halaman rumah masa kecilnya, rumah peninggalan almarhum ayahnya yang sempat kosong bertahun-tahun, Rina membuka pintu kayu tua itu dengan hati berdebar. Bau debu dan kayu lapuk menyambutnya, namun tak membuatnya surut. Justru senyum kecil merekah di wajahnya. Akhirnya aku pulang. Bukan untuk menyerah, tapi untuk memulai dari awal. Dengan bantuan tukang dari kampung, rumah itu segera direnovasi. Dinding diperbaiki, atap diganti, dan halaman belakang dibersihkan. Di situ, Rina merancang bangunan kecil dari kayu dan seng. Warung sederhana tempat ia berjualan makanan ringan, bahan kebutuhan sehari-hari, dan beberapa produk dari toko online yang ia kenal selama di Arab. Kabar kembalinya Rina cepat menyebar. Awalnya warga kampung hanya mendengar desas-desus. Rina pulang, yang dulu disuruh jadi TKW itu. Katanya dia sukses loh, gak ngemis-ngemis kayak mantan suaminya. Warung baru itu punyanya dia. Tuh, keren juga ya. Beberapa tetangga yang dulu memandang rendah, karena statusnya sebagai TKW kini, menyapa dengan lebih hangat. Rina, kamu sekarang hebat ya. Usaha sendiri. Boleh dong ngajarin kami jualan online kayak kamu. Rina membalas semua sapaan itu dengan senyum tulus. Ia tidak punya niat membanggakan diri. Tapi dalam hatinya, ada kepuasan yang sulit dijelaskan. Bukan karena dipuji, tapi karena dirinya kini dihargai bukan karena siapa suaminya, tapi karena siapa dirinya sendiri. Hari-hari Rina kini diisi dengan kegiatan sederhana namun penuh makna. Ia membuka warung sejak pagi, menerima pesanan lewat ponsel, dan sesekali mengantar sendiri barang ke rumah-rumah sekitar. Ia juga mulai berbagi pengalaman kepada ibu-ibu muda di desa, tentang cara mengatur keuangan, pentingnya menyimpan uang di bank, hingga membuat produk rumahan yang bisa dijual. Beberapa perempuan yang dulu juga jadi TKW datang padanya untuk curhat, dan Rina menerima mereka tanpa menghakimi. Aku pernah di tempat kalian, katanya suatu sore saat berkumpul di pos ronda. Tapi kita gak bisa terus terjebak dalam hidup yang ditentukan orang lain. Kita bisa bangun sendiri, pelan-pelan. Suatu siang, saat Rina sedang menata rak makanan ringan di warungnya,
datang seorang laki-laki lusuh, membawa karung kecil di pundaknya. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan jalannya tertatih. Ia berhenti di depan warung, memandang Rina lama, lalu menunduk. Itu Dimas, mantan suaminya. Rina, katanya pelan, nyaris tak terdengar. Rina menoleh sebentar, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya datar. Aku cuma mau bilang, maaf. Dimas berdiri seperti orang asing. Tak ada lagi sisa kesombongan di wajahnya. Tubuh yang dulu tegap kini membungkuk. Suaranya bergetar, seperti orang yang kehilangan arah. Ibu sudah meninggal. Aku terlambat bawa ke rumah sakit. Uang gak cukup. Istriku, ya kamu tahu sendirilah. Aku benar-benar hancur, Rin. Dan aku sadar semua salahku. Rina berhenti sejenak, menatap lelaki itu dengan mata tenang. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Mas. Tapi bukan karena kasihan. Karena aku butuh damai. Dan damai itu cuma bisa kutemukan kalau aku ikhlas. Dimas menunduk. Ia mungkin berharap Rina akan mengulurkan tangan atau menawarkan bantuan. Tapi Rina tahu batasnya. Ia tak akan membiarkan luka lama terbuka lagi. Ia memilih menjaga jarak, bukan karena dendam, tapi karena ia berhak melindungi hidupnya yang kini sudah tenang. Beberapa hari kemudian, warga kampung mengadakan acara syukuran dusun. Di panggung sederhana dari bambu dan terpal, kepala dusun memberikan sambutan, lalu memanggil satu nama yang mengejutkan semua orang. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Rina, yang telah membuktikan bahwa perempuan desa bisa sukses, mandiri, dan jadi inspirasi. Seluruh mata menoleh. Rina berdiri pelan, menatap sekitar. Ia gugup, tapi juga bangga. Langkahnya pelan menuju panggung, tapi setiap langkah itu terasa seperti lembar baru dalam hidupnya. Dulu, ia berjalan di bawah bayang-bayang orang lain. Kini, ia berjalan dengan martabat penuh di hadapan orang-orang yang dulu menyaksikannya pergi dalam tangis. Di atas panggung, dengan mikrofon di tangan, Rina berkata pelan, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya perempuan biasa yang pernah jatuh sangat dalam. Tapi dari keterpurukan itu, saya belajar bahwa kita semua bisa bangkit, asal kita percaya dan tidak menyerah." Orang-orang bertepuk tangan. Beberapa ibu menyeka air mata. Bahkan kepala dusun terlihat terharu. Di antara kerumunan itu, ada gadis-gadis muda yang menatap Rina dengan mata berbinar. Mungkin mereka sedang melihat harapan. Melihat bahwa perempuan bisa punya pilihan. Bahwa menjadi istri bukan berarti kehilangan kendali atas hidup. Dan bahwa luka masa lalu bisa menjadi jalan menuju kekuatan yang baru. Rina tidak kembali sebagai perempuan yang dulu dikirim ke negeri jauh untuk menambal ekonomi keluarga. Ia kembali sebagai perempuan yang pulang membawa harga diri, ilmu, pengalaman, dan semangat untuk bangkit. Ia bukan hanya kembali. Ia pulang dengan martabat. Pagi di desa selalu dimulai dengan suara ayam jantan dan desir angin lembut yang menyentuh dedaunan. Tapi pagi ini, di halaman belakang rumah Rina, suasananya lebih hidup. Beberapa perempuan berkumpul, duduk melingkar sambil menimbang bungkusan keripik dan makanan kering yang siap dipasarkan. Ada Yani, janda satu anak yang dulunya hanya bekerja serabutan. Ada Ibu Siti, yang suaminya lumpuh dan kesulitan ekonomi. Ada juga Sulastri, mantan TKW yang baru pulang dan bingung harus mulai dari mana. Mereka semua kini bekerja bersama Rina, di usaha kecil yang ia bangun dari sisa tabungannya di Arab. "Kita bukan hanya bikin makanan," kata Rina suatu pagi, sambil memegang papan tulis kecil yang ia pakai untuk mengajarkan dasar-dasar pemasaran digital. "Kita sedang membangun harga diri. Dan itu dimulai dari sini, dari tangan kita sendiri." Setelah beberapa bulan sejak kepulangannya, usaha Rina tumbuh perlahan tapi pasti. Ia menamai bisnis rumahannya, Lestari Mandiri, bukan sekadar nama, tapi cerminan filosofi hidup yang kini ia pegang erat. Lestari, karena ia ingin usahanya memberi manfaat berkelanjutan, dan mandiri, karena ia tak ingin lagi hidup di bawah bayang-bayang siapapun. Produknya dijual lewat media sosial, juga dititipkan di warung-warung desa lain. Bahkan, ada yang sudah dikirim ke kota lewat jasa ekspedisi. Ulasan dari pelanggan mulai berdatangan, kebanyakan kagum pada rasa autentik dan kemasan yang rapi. Tapi bagi Rina,
Keberhasilan sejati bukan pada omzet yang meningkat, melainkan pada wajah-wajah penuh semangat para ibu yang datang bekerja setiap hari. Mereka yang dulunya merasa tak berguna, tak berdaya, kini merasa berarti. Suatu sore, saat ia duduk di teras rumah sambil menulis catatan bulanan, seorang wartawan lokal datang menemuinya. Kami dengar kisah ibu inspiratif. Kami ingin menulis tentang perjuangan ibu sebagai mantan TKW yang sukses, katanya. Rina sempat terdiam. Baginya, ia bukan pahlawan. Ia hanya perempuan biasa yang jatuh terlalu dalam dan memaksa dirinya untuk tidak mati di titik itu. Tapi ia tahu, ceritanya bisa jadi cahaya untuk perempuan lain yang masih terjebak dalam ketakutan, penyesalan, atau ketidakberdayaan. Saya tidak ingin dipuji, kata Rina lembut pada wartawan itu. Tapi kalau kisah saya bisa menyadarkan perempuan lain bahwa mereka punya pilihan, maka silakan tulis. Karena selama ini, terlalu banyak dari kita yang disuruh diam, disuruh kuat tanpa dipeluk, dan disuruh berkorban tanpa pernah dihargai. Di waktu-waktu lengang, Rina sering menghabiskan waktu menulis jurnal di balik rumah, di bawah pohon mangga yang rindang. Ia menulis bukan untuk dibaca orang, tapi untuk menyapa dirinya sendiri, yang dulu hampir hilang karena luka, dan kini telah kembali dengan bentuk yang jauh lebih kokoh. Satu sore, ia menulis, "Aku yang dulu rela lapar demi kirim uang. Aku yang dulu memohon agar cinta tetap utuh. Aku yang dulu mengalah, meski harus hancur diam-diam. Kini, aku sudah selesai dengan semua itu. Aku bukan perempuan lemah. Aku hanya terlalu percaya pada orang yang salah. Dan sekarang aku tahu, perempuan tidak dilahirkan untuk ditindas, dikorbankan, atau dijadikan jalan keluar dari masalah orang lain. Perempuan dilahirkan dengan kemampuan bertahan yang luar biasa. Hari ini, aku memimpin hidupku sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang tak bisa diambil siapapun." Rina tahu, ia tak bisa menghapus masa lalunya. Bekas luka masih ada, meski sudah tidak sakit. Kadang bayangan wajah Dimas masih muncul dalam mimpinya, kadang rasa sesak itu datang lagi, terutama saat melihat perempuan lain mengalami hal yang mirip. Tapi kini, ia tidak lari. Ia hadapi. Ia rangkul. Lalu ia ubah jadi kekuatan. Saat malam tiba dan desa mulai hening, Rina duduk sendiri di ruang tamu, memandangi foto anaknya yang kini sudah besar dan tinggal bersamanya. Bocah laki-laki itu kini sekolah di SMP, rajin belajar, dan mulai memahami kisah ibunya. "Bu," katanya suatu malam, "kamu hebat, ya. Orang-orang di sekolah bilang, ibu punya usaha sendiri." Rina tersenyum, mengusap rambut anaknya. "Yang hebat itu kamu. Karena kamu adalah alasan ibu bertahan waktu semuanya terasa gelap." Kini, Rina tidak lagi hidup dari belas kasihan. Ia tidak berharap dihargai karena pengorbanannya. Ia juga tidak menyesali keputusan masa lalu. Karena semua itu telah membentuknya, dari seorang istri yang ditinggalkan, menjadi seorang pemimpin yang berdiri tegak di tanah kelahirannya. Dan yang paling penting, ia tidak takut lagi. Takut miskin. Takut sendirian. Takut dicemooh. Karena ia tahu, semua rasa takut itu bisa dikalahkan oleh satu hal. Kepercayaan pada dirinya sendiri. Di akhir catatan hariannya, malam itu, ia menulis satu paragraf yang menjadi penutup dari kisah panjang hidupnya selama beberapa tahun terakhir. "Aku mungkin tak lahir dengan banyak kemewahan. Tapi aku bangkit dengan keberanian. Aku mungkin pernah dipaksa pergi, tapi aku pulang dengan harga diri. Aku yang dulu rapuh, kini menjadi aku yang baru, aku yang kuat, dan tak bisa dikalahkan."